tutorial gol ada di sini ya. Bang, oh abang, pemain warisan kami bisa gol bang. Bukan ada kosong ya bang. Fans Malaysia mulai sombong setelah berhasil mengalahkan Vietnam. Dalam dunia sepak bola Asia Tenggara, rivalitas itu bukan cuma soal skor akhir, tapi juga soal gengsi, sejarah, dan ya kadang terlalu dibumbui oleh ego para pendukungnya. Semua berawal dari kemenangan surprise mengejutkan Malaysia atas Vietnam dengan skor telak 4-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Sebuah kemenangan yang tentu patut diapresiasi karena ini adalah kemenangan pertama Harimau Malaya atas The Golden Star Warriors dalam 11 tahun terakhir. Tapi seperti biasa, kemenangan itu tak hanya membangkitkan semangat, melainkan juga membangkitkan rasa sombong yang berlebihan dari sebagian fans Malaysia. Dan puncaknya mereka mulai menyindir dan membandingkan hasil laga mereka dengan timnas Indonesia yang baru saja kalah 6-0 dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun yang bikin geger bukan cuma hasilnya, tapi euforia para fans Malaysia yang langsung membludak berubah jadi ajang sindir-menyindir. Bukan cuma bangga pada timnya sendiri, mereka mulai menoleh ke tetangga, mulai membandingkan, bahkan menyindir Indonesia yang sebelumnya kalah telak dari Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, apakah perbandingan ini adil? Apakah masuk akal membandingkan Vietnam dengan Jepang? Yuk, kita bedah satu persatu. Kemenangan 4-0 atas Vietnam tentu bukan sekedar hasil pertandingan biasa bagi timnas Malaysia. Ini adalah momen emosional yang terasa seperti pembebasan dari kutukan panjang selama lebih dari 1 dekade. Bayangkan saja, sejak tahun 2013, Malaysia selalu kesulitan saat berhadapan dengan Vietnam, baik itu di laga persahabatan, turnamen AFF, hingga kualifikasi Piala Asia. Namun semua berubah pada malam bersejarah itu. Dengan atmosfer stadion yang memanas dan sorak-sorai puluhan ribu pendukung setia, Malaysia tampil menggila. 4 gol tanpa balas, tanpa ampun, dan dengan dominasi yang tidak bisa dibantah. Yang lebih menarik lagi adalah peran para pemain naturalisasi yang baru saja bergabung dengan skuad. 5 pemain naturalisasi termasuk 2 striker tajam dan 1 bek tengah berpengalaman keturunan Amerika Latin langsung memberikan dampak nyata di lapangan. Mereka tidak hanya sekedar menambal lubang, tapi benar-benar mengubah wajah permainan Malaysia. Statistik penguasaan bola mencatat Malaysia menguasai hingga 58% pertandingan. Jumlah tembakan ke gawang mencapai 12, dengan 7 diantaranya tepat sasaran. Bahkan Vietnam yang dikenal dengan pressing ketat dan permainan cepatnya tampak tak mampu berbuat banyak. Banyak yang menilai inilah versi Malaysia terbaik dalam 5 tahun terakhir. Bahkan media lokal seperti Harian Metro dan Stadium Astro menyebut ini sebagai kebangkitan harimau yang sesungguhnya. Namun, keberhasilan ini tak pelak juga melahirkan efek samping. Euforia berlebihan di kalangan fans. Di media sosial, khususnya Twitter dan Facebook, mulai ramai unggahan dari fans Malaysia yang membandingkan kemenangan mereka dengan hasil pertandingan negara lain. Dan tentu saja, target utamanya adalah timnas Indonesia. Narasi seperti, kami kalahkan Vietnam 4-0, Indonesia kalah dari Jepang 6-0, siapa yang lebih jago? Mulai bermunculan. Bahkan ada akun-akun populer Malaysia yang melempar sindiran seperti tutorial cara bikin gol, belajar dari Harimau Malaya lah bro. Sekilas terlihat lucu dan ringan, tapi sindiran-sindiran ini kemudian menyulut perdebatan panas antar netizen di ASEAN. Komentar balasan dari pendukung Indonesia pun tak kalah sengit. Mulai dari membandingkan ranking FIFA, pencapaian terkini, hingga status kelolosan otomatis Indonesia di Piala Asia 2027.
Jadi, meskipun kemenangan itu sah untuk dirayakan, perlu juga diingat bahwa ini bukan alasan untuk merasa superior secara instan. Karena sepak bola tidak semata soal satu pertandingan, tapi soal konsistensi, level lawan, dan konteks kompetisi. Nah, disinilah letak keganjilan yang paling mencolok. Setelah euforia kemenangan atas Vietnam, muncul gelombang fans Malaysia yang mulai membandingkan hasil mereka dengan hasil timnas Indonesia. Bentar dulu bro, ini kayak membandingkan menang main futsal sama teman kampus dengan kalah di final Liga Champions. Apakah masuk akal? Mari kita buka fakta dasarnya. Malaysia menang lawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Indonesia kalah dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sudah beda level sejak Barry tajuk kompetisinya. Piala Asia adalah turnamen tingkat kontinental, sementara Piala Dunia adalah turnamen global, panggung tertinggi dalam sepak bola dunia. Dan timnas Indonesia sekarang sedang berada di level itu. Bersaing dengan raksasa seperti Jepang, Irak, bahkan bisa saja nanti ketemu Korea Selatan, Iran, atau Australia di fase berikutnya, sementara Malaysia masih berjuang di jalur kualifikasi zona Asia Tenggara. Belum lolos otomatis dan belum tentu juga masuk putaran final. Karena pesaingnya tidak hanya Vietnam, tapi juga ada Thailand hingga tim-tim Arab yang kerap jadi batu sandungan. Dan perlu dicatat, Indonesia tidak bermain di kualifikasi Piala Asia 2027 karena kita sudah lolos otomatis karena menjadi runner-up fase grup pada edisi sebelumnya. Jadi, membandingkan hasil laga Malaysia versus Vietnam dengan Indonesia versus Jepang ibarat menyandingkan ujian masuk SMA dengan sidang skripsi S2. Dua proses berbeda, dua level tantangan yang berbeda pula. Jadi kalau ada yang bilang, Indonesia kalah 6-0, kami menang 4-0, kami lebih hebat. Itu seperti menghitung kemenangan berdasarkan skor semata, tanpa melihat siapa lawannya dan di mana level pertandingannya. Lebih lucunya lagi, mereka lupa bahwa saat Indonesia dihajar Jepang, publik Indonesia tidak panik. Karena dari awal semua tahu, Jepang adalah kekuatan dunia. Bahkan negara juara dunia sekelas Jerman dan Spanyol pernah ditumbangkan oleh Jepang di Piala Dunia 2022 lalu. Dengan kata lain, saat fans Malaysia sibuk menyindir dan membanggakan kemenangan atas Vietnam, tim mereka bahkan belum tentu akan bertemu Jepang di turnamen resmi karena belum tentu lolos dari kualifikasi. Ironis, bukan? Kalau dalam istilah sehari-hari, ini ibarat seseorang yang belum masuk restoran bintang 5, tapi sudah mengejek orang lain yang sedang mencoba menu mahal di dalamnya, hanya karena dia sempat mencicipi makanan dari food court. Jangan keburu sombong, buktikan dulu lolos ke turnamen. Buktikan bisa bersaing dengan tim-tim besar, baru setelah itu silahkan adu suara di meja ASEAN. Faktanya, saat ini Indonesia sedang fokus membangun skuad jangka panjang. Dengan program naturalisasi yang cerdas dan tepat guna, dengan pelatih berpengalaman seperti Patrick Clifford, dengan pemain muda berbakat yang sudah kenyang pengalaman internasional seperti Marcelino, Jai Itzes, hingga Ole Romney. Indonesia sedang menuju tahap berikutnya. Malaysia masih berada di titik start. Baru satu langkah, langsung ingin dibandingkan. Mau sama-sama naik kelas atau terjebak sindiran murahan? Sepak bola Asia Tenggara harusnya saling mendorong untuk naik kelas, bukan saling menjatuhkan dengan perbandingan asal-asalan. Menang itu penting, tapi kesadaran atas posisi sendiri jauh lebih penting. Karena dalam sepak bola, satu kemenangan besar tidak akan berarti apa-apa tanpa konsistensi, pencapaian, dan konteks kompetisi. Dan untuk fans Malaysia, kami ucapkan selamat atas kemenangan besar atas Vietnam. Tapi saran kami satu, rayakan dengan bangga, bukan dengan menyindir, karena dari luar itu terdengar lebih lucu daripada mengintimidasi. Kalau kamu setuju bahwa perbandingan harusnya logis dan objektif, jangan lupa like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe untuk konten sepak bola Asia Tenggara yang lebih jujur dan berani buka fakta.